Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Juni Astuti, NIM D1A210089. Di sini saya dari kelas konversi B reguler pagi. Saya akan menjelaskan materi tentang farmasi bahari, yaitu filum moluska dan filum arthropoda. Yang pertama yaitu filum moluska. Moluska dalam bahasa Latin yang artinya molluscus, yang berarti lunak. Moluska merupakan filum terbesar kedua dalam kerajaan binatang setelah filum arthropoda. Diperkirakan ada 75.000 jenis ditambah dengan 35.000 jenis dalam bentuk fosil. Moluska hidup juga di laut, di air tawar, dan di darat. Dari palung benua di laut sampai pegunungan yang tinggi. Bahkan mudah saja ditemukan di sekitar perumahan kita. Adapun ciri-ciri moluska, yang pertama itu tubuhnya lunak dan bercangkang. Yang kedua memiliki lapis mantel. Yang ketiga bersifat triploblastik selomata. Yang keempat sudah memiliki sistem pencernaan lengkap seperti saraf moluska, terdiri dari cincin saraf yang memiliki esofagus dengan serabut saraf yang menyebar, memiliki alat ekskresi, otot, dan alat reproduksi. Adapun klasifikasi dari filum moluska, yang pertama yaitu Amphineura, yang kedua Scapoda, yang ketiga Gastropoda, yang keempat Pelecypoda, yang kelima Cephalopoda. Yang pertama yaitu Amphineura. Habitatnya itu di laut, biasanya menempel di bebatuan, bernafasnya dengan insang, bergeraknya dengan kaki perut. Terus sistem pencernaannya itu berawal dari mulut, berakhir dengan anus. Yang kelima itu tidak memiliki tentakel dan tidak mempunyai mata. Itu alat kelaminnya terpisah. Yang selanjutnya itu Scapoda, cangkangnya dengan bentuk tajam yang mirip taring dan trompet. Habitatnya hewan ini terdapat di daerah berlumpur dan berpasir, dan hidupnya itu dia dengan menanamkan dirinya. Selanjutnya yaitu ujung cangkangnya terdapat lubang yang berfungsi untuk beradaptasi diri pada habitatnya. Selanjutnya itu mempunyai kaki kecil yang digunakan untuk bergerak di bagian kepala, terdapat beberapa tentakel dan tidak mempunyai insang. Selanjutnya itu panjang tubuhnya itu 2,5 sampai 5 cm. Selanjutnya itu ada Gastropoda. Yang pertama umumnya itu memiliki cangkang, bergerak dengan kaki perut, yaitu bersifat yaitu hermafrodit, itu tidak mampu membuahi diri sendiri, itu bernafas dengan mantel yang berfungsi sebagai paru-paru, itu memiliki 2 pasang tentakel panjang dan tentakel pendek atau reseptor bau. Selanjutnya itu ada Pelecypoda. Yang pertama memiliki sepasang cangkang yang dihubungkan sebagai engsel. Habitatnya itu di air tawar dan di air laut. Cangkangnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapis luar, lapis tengah, dan lapis dalam. Selanjutnya itu ada Cephalopoda. Cephalopoda adalah yang paling kompleks karena anggota kelompok ini memiliki kepala. Pada kepala ini di dalamnya terdapat otak yang mengintegrasikan seluruh informasi sensorik dan motorik kepada Cephalopoda. Kaki berada di kepala, umumnya tidak bercangkang, memiliki sepasang mata besar, memiliki kantong tinta yang berfungsi sebagai pertahanan diri, dan bersifat diesis atau berumah 2. Selanjutnya yaitu sumber-sumber yang dihasilkan oleh filum moluska. Sumber yang pertama, moluska yang pertama yaitu Pelecypoda, yaitu atau kerang balelo. Senyawanya yang dihasilkan yaitu senyawa alkaloid, tanin, saponin, fenol, hidrokuinon, dan steroid. Kegunaannya itu sebagai antioksidan. Selanjutnya ada moluska yang kedua yaitu Bivalvia, yang contohnya kerang Donax. Senyawa yang dihasilkan itu peptida, alkaloid, senyawa nitrogen, mikrolida, dan turunan asam lemak. Kegunaannya itu meningkatkan penggunaan antibiotik dalam mengatasi berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Moluska yang ketiga yaitu Cephalopoda, yaitu cumi-cumi.
Senyawa yang dihasilkan yaitu natrium, kalium, fosfor, kalsium, magnesium, dan selenium, dan sumber-sumber vitamin seperti vitamin B1, B2, B12, dan asam folat, serta vitamin yang larut dalam lemak. Kegunaannya itu berguna untuk pertumbuhan kerangka tulang, asam amino yang berfungsi untuk merangsang saraf pada lidah manusia, menjaga daya tahan tubuh. Selanjutnya, moluska yang keempat yaitu gastropoda atau siput gonggong. Senyawa yang dihasilkan itu protein, histon H2A, peptida, antimikroba. Kegunaan itu sebagai antibiotik. Selanjutnya yaitu ada teripang. Senyawa yang dihasilkan yaitu ada flavonoid, komponen fenolik, terpenoid, saponin, alkaloid. Kegunaannya itu sebagai antioksidan, antiinflamasi, analgesik, antipiretik, dan aktivitas imunodulator anti kanker. Selanjutnya yaitu filum Arthropoda. Arthropoda berasal dari bahasa Latin yaitu artinya arthros, yaitu sendi atau ruas, dan podos yaitu kaki. Jadi arthropoda yaitu artinya kelompok hewan yang memiliki kaki beruas-ruas. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari arthropoda. Tubuhnya beruas-ruas yang terdiri atas kepala, dada, dan perut. Beberapa di antaranya ada yang memiliki kepala dan dada yang bersatu. Triploblastik selomata yang terdiri dari ektodrem, mesodrem, dan endodrem. Selanjutnya itu memiliki alat pencernaan makanan lengkap, terdiri atas mulut, kerongkongan, usus, dan anus. Sistem reproduksinya terpisah, yaitu ada hewan jantan dan ada hewan betina, dan reproduksinya itu terjadi secara seksual dan aseksual. Selanjutnya itu memiliki sistem peredaran darah terbuka, dan alat peredarannya berupa jantung dan pembuluh-pembuluh darah terbuka. Alat pernapasan berupa trakea, insang, dan paru-paru, merupakan lembaran paru-paru buku. Sifat hidupnya ada parasit heterotropik dan hidup secara bebas, serta habitat di darat dan di air tawar dan di laut. Adapun klasifikasi dari arthropoda yaitu ada Crustaceae, ada Arachnida, ada Insecta, ada Myriapoda. Yang pertama yaitu ada Crustaceae. Tubuhnya terdiri atas dua bagian, yaitu ada bagian kepala, dada menyatu, ada perut. Setiap ruas tubuh terdapat sepasang kaki. Pada bagian abdomen terdapat kaki renang, dan pada cephalox terdapat 5 pasang kaki dan 4 pasang kaki jalan dan 1 pasang capit. Memiliki 2 pasang antena. Rangka luar tersusun dari zat kitin. Sistem saraf tersusun dari saraf tangga tali. Secara umum kelompok ini dibagi menjadi 3 ordo, yaitu Isopoda, Copepoda, dan Decapoda. Ya, selanjutnya itu ada Arachnida, itu tubuhnya terbagi atas cephalothorax, kepala, dada, dan abdomen perut. Bagian sempit seperti pinggang disebut pedicel. Pada cephalothorax terdapat 4 pasang kaki dan 2 pasang alat mulut, yaitu Chelicera, alat sengat, dan Pediospus, alat capit. Bernapas dengan paru-paru buku. Sistem pendarahan tubuh terbuka. Yang selanjutnya itu ada Insecta atau Hexapoda. Ciri khususnya adalah kakinya yang berjumlah 6 buah. Tubuh Insecta terdiri dari caput, terdapat sepasang antena mata dan mulut. Selanjutnya ada Tharox, terdiri atas 3 pasang kaki yang beruas dan atau sepasang sayap. Selanjutnya itu ada abdomen, terdiri atas bagian terminal, misalnya genital. Sistem peredaran darah terbuka, alat ekskresi berupa pembuluh Malpighi. Sistem pernapasan dengan trakea. Dalam hidupnya mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh. Habitat dalam air tawar, tanah, lumpur, parasit pada tanaman atau pada hewan lainnya. Selanjutnya itu ada Myriapoda, itu berkaki banyak, tubuh beruas banyak, dapat mencapai 200 ruas. Respirasi dengan trakea, tubuh terdiri atas caput dan abdomen, tidak ada toraks.
Selanjutnya yaitu sumber dan senyawa yang dihasilkan oleh film arthropoda. Sumber yang pertama yaitu kepiting pantai berbatu. Senyawa yang dihasilkan yaitu jenis pigmen beta keraton tipe ekinenon dan monoester. Kegunaannya itu sebagai antibakteri yang bersifat bakteriostatik. Selanjutnya itu ada lobster air tawar. Senyawa yang dihasilkan itu senyawa kitin dan kitason. Kegunaannya itu sebagai koagulan polielektrolit. Selanjutnya yaitu ada udang. Senyawa yang dihasilkan itu kadar iodium yang cukup tinggi. Udang juga mengandung sebagai kegunaannya itu sebagai asam lemak omega 3 alami, dapat mengurangi peradangan dan risiko penyakit jantung. Selanjutnya itu kepiting tapal kuda. Kepiting tapal kuda itu mengandung unsur amebosit. Kegunaan itu melawan patogen. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.